Kalau Anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, Anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak, padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda sudah mulai tergelincir, tanda kutip di sini, menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mendirikan sholat maka mereka malas. Salah satu makna malas adalah menunda-nunda waktunya. Merasa ada yang lebih penting daripada sholat itu. Meeting kah, silaturahim keluarga kah, setir mobil kah, ngobrol sama teman kah, dan lain-lainnya. Saudaraku seiman, melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kiat pertama ya, atau langkah pertama tepatnya, yaitu masalah tauhid, dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana kedudukan tauhid itu sendiri ya, dan bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia juga akhirat bagi seseorang tentunya. Dan kita akan masuk insya Allah pada pertemuan kali ini langkah yang kedua, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Mungkin teman-teman sekalian di awal pembukaan ini atau materi kita ini ada yang pada saat mendengar, oh bahasanya sholat 5 waktu. Tiba-tiba mungkin syaitan membisikkan di kuping dia atau di benak dia, sholat 5 waktu saya sudah tahu. Sebenarnya teman-teman sekalian dalam membahas ya, poin-poin berhubungan dengan masalah agama ini tidak ada kata-kata saya sudah tahu. Walaupun kita sudah tahu, dalam Islam dianjurkan untuk sering mengulang-ulangi. Bahkan seringkali terjadi ada beberapa anjuran dalam Islam yang kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakan setelah mendengarkan berulang kali keutamaannya. Paling tidak, kalau Anda pun sudah ketahui, Anda bisa mendapatkan keutamaan majlis. Ya. Dan subhanallah, ilmu syar'i ini tidak pernah diulangi di kuping seseorang, ya, kemudian terlintas di benak seseorang, ya, kemudian masuk dalam hati seseorang, kemudian dia merasa jenuh. Yang ada justru motivasi untuk mengulangi dan memperbanyak serta meningkatkan kualitas dari ibadah tersebut. Salat 5 waktu teman-teman sekalian adalah satu-satunya ibadah yang diterima oleh baginda Nabi SAW di langit. Yang lain semuanya di bumi. Mau jihad, puasa, zakat, apa saja, haji, semuanya Jibril datang turun dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salat, peristiwanya sangat agung. Sampai baginda Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan perjalanan Isra. Kemudian dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit hanya untuk menerima perintah 5 waktu sholat. Kejadian-kejadian yang lain yang terjadi pada saat itu murni teman-teman sekalian hanya tambahan. Tapi inti daripada kejadian Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Nabi SAW menerima perintah 5 waktu sholat. Ini menandakan kedudukannya sangat luar biasa. Sangat tinggi sekali. Dan itu ya, poin yang harus ditanamkan di benak setiap orang di antara kita. Sehingga apapun yang dia ingin lakukan untuk memperbaiki keadaan dia, maka mulai dari sholat. Kalau sholat 5 waktu ini, Anda sudah bisa on time, tepat waktu, Anda juga sudah melakukan gerakan-gerakan, dan juga mengucapkan bacaan-bacaannya dengan benar, dengan khusyuk, maka terimalah berita gembira teman-teman sekalian. Apa berita gembiranya Ustaz? Anda bisa dengarkan. Di sini saya langsung bacakan dulu karena penulis mengangkat sebuah hadis, ya, yaitu sabda Nabi SAW, Atani Jibrilu alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala faqal. Sesungguhnya Jibril alaihissalam satu hari pernah mendatangiku dari sisi Allah
yang maha berkah dan maha tinggi seraya berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna Allah Azza wa Jal yakul, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawatin faman wafa bihinna ala udu'ihinna wa mawakitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah. Wahai Muhammad, sesungguhnya ya, Allah telah berfirman, Aku telah mewajibkan atas umatmu 5 waktu sholat. Siapa yang menjalankannya atau menyempurnakannya dari mulai wudunya, tepat waktunya atau waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, maka dengan itu ia akan memiliki janji dari aku, akan aku masukkan dia dengan sholat tadi itu ke dalam surga. Jadi ini jaminannya. Hanya menjaga sholat 5 waktu. Makanya tadi saya katakan, bermula dari sini Anda memperbaiki segala sesuatu ini. Kapan Anda menjaga sholat ini dengan baik, perhatikan di sini dikatakan, ya, wudunya, mulai dari air wudu, tidak mubadzir, wudu yang benar, ya, semua anggota tubuh yang diperintahkan tersentuh dengan air, juga tidak terjadi pembatalan setelahnya sehingga sholatnya jadi sah ya. Juga waktu-waktunya on time, tepat, dan memberikan hak ruku juga sujudnya, maka dijamin oleh Allah secara langsung untuk masuk ke dalam surga. Wa man laqiyani qad intaqasa min dzalika syai'an falaysa lahu 'indi ahdun in syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu rahimtuhu. Dan siapapun yang mengurangi hal tersebut, ya, artinya dia bertemu dengan Allah sementara tidak menyempurnakannya, maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. Jika aku berkehendak, aku akan mengazabnya, dan jika aku berkehendak, aku akan merahmatinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita jelaskan dulu, ada beberapa mutiara yang sangat mahal yang perlu kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan mendatangi para nabi-nabi dan rasul dan menyampaikan wahyu. Dan itu sudah kita tahu tentunya. Dan ini salah satu bentuk penyampaian wahyu. Jibril AS menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, bagaimana keutamaan sholat 5 waktu dan itu diwajibkan atas umat Islam. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Itu patokannya. Bahkan beberapa sahabat mengatakan, kami tidak melihat orang-orang yang luput dari sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW kecuali munafik. Bagi orang beriman mustahil dia meninggalkan ini. Kalau Anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, Anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak. Padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda sudah mulai tergelincir tanda kutip di sini menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mendirikan sholat maka mereka malas. Salah satu makna malas adalah menunda-nunda waktunya. Merasa ada yang lebih penting daripada sholat itu. Meeting kah, silaturahim keluarga kah, setir mobil kah, ngobrol sama teman kah, dan lain-lainnya. Ya. Maka mereka malas. Dan kalaupun mereka mengerjakan, mereka riya,
Kalaupun mereka lakukan, maka mereka perindah karena manusia yang ada di sekitarnya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jadi keutamaan sholat 5 waktu ini adalah sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ini Allah wajibkan. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga adalah keutamaan atau hal-hal yang harus dijaga dulu dalam sholat. Wudu, waktu-waktunya, dan semua gerakannya, juga bacaannya. Kalau ini dipenuhi semuanya, wudu dengan tenang, dipastikan semua anggota tubuhnya tersentuh air, waktunya selalu tepat waktu, dan juga rukunya dengan tenang, juga sujudnya dengan tenang, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang tidak menyempurnakan sholat ini, sengaja melalaikan wudunya, melalaikan waktunya, melalaikan gerakan dan bacaannya, menganggap remeh, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya di hari kiamat, walaupun dia Muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir, teman-teman, sekarang kita ambil dari hadis ini dulu sementara, nanti kita masuk lebih banyak syarahnya, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, setiap murtakabul kabir atau pelaku dosa besar tidak divonis langsung masuk ke neraka di hari kiamat nanti, tapi dikenal dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzabah, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya agafaralah, kalau Allah mau Allah maafkan. Dan itu diambil dari potongan akhir hadis ini. Wa man lakyani qad intaqasa min dzalika syai'an, dan siapa yang bertemu denganku, kata Allah SWT, sementara dia mengurangi sesuatu dari sholat 5 waktu itu, falaysa lahu indi ahdun, maka tidak ada jaminan di sisiku, in syi'tu adzabtuhu, kalau aku mau aku siksa dia, wa in syi'tu rahimtuhu, dan kalau aku mau aku akan mengasihi dia. Ya. Jadi sebuah dalil ini yang diangkat oleh penulis tentunya, karena buku yang sedang kita bahas memang beliau meringkas, ya. Kita akan coba teman-teman lebih dalam masuk dan mengorek mutiara-mutiara tentang sholat ini. Terlalu banyak keutamaan yang bisa Anda dapatkan. Kita lihat misalnya, bagi orang yang mengumandangkan azan, dimulai dari situ. Begitu juga dengan orang yang menjawab azan sebagai panggilan, ya. Kemudian segera mengerjakan di awal waktu. Terutama bagi laki-laki berada di saf pertama masjid. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka masjid, sudah mulai bisa dirapatkan saf, ya. Jangan sia-siakan itu. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, renungi baik-baik ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, apakah itu jadi muazzinnya? Nanti akan kita bacakan juga hadis tentang keutamaan jadi muazzin, ataupun dia menjawab azan itu seperti yang diucapkan oleh muazzin, kemudian dia segera mengerjakan sholat. Begitu juga dengan saf pertama, maksudnya datang di awal waktu. Saf pertama awal waktu, bukan jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga. Dan ini dimaksud juga di masjid, bukan di rumah, di saf awal masjid. Azan dia sudah masuk. Belum selesai, sementara azan dia sudah ikut menjawab muadzin, kemudian dia sholat qabliyah, dan dia berada di saf pertama. Kemudian dia sholat bersama imam di saf pertama dia. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian. Maka niscaya mereka akan berundi. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluku ke saf awal, dan aku tidak mendapatkan tempat lain di saf awal, maka aku bersedia untuk membayar dia dengan seluruh yang aku miliki di dunia ini, agar dia menukar tempatnya dengan aku. Punya uang 10 miliar, dibayar hanya untuk supaya orang itu mundur di saf kedua dan dia masuk di saf pertama. Subhanallah. Ya. Bayangkan orang banyak tidak faham tentang fikih hadis ini. Mereka bahkan mempersilahkan orang lain masuk di saf pertama dan luput dari dia. Akhi yang mulia, semoga Allah muliakan Anda, terutama kaum laki-laki. Kalau Anda masuk ke masjid, Anda yang pertama masuk di saf awal.
Walaupun di belakang Anda itu ada seorang ya, yang Anda muliakan dari kalangan manusia. Karena kaidah dasar dalam ibadah adalah dahulukan diri Anda. Kalau ada kosong di sebelah, Anda persilakan orang lain untuk masuk. Bukan Anda persilakan orang lain masuk sementara Anda sendiri tidak luput. Bagaimana Anda mempersilakan orang mendapatkan pahala besar sementara Anda tidak mendapatkannya? Ini keliru. Ya. Seperti orang lagi jalan berdua sama temannya di mobil, kemudian temannya itu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Lalu dia pikir, oh temannya sudah kasih, sudah selesai. Dia nggak usah kasih. Bagaimana bisa dia nggak tangkap dengan akal sehatnya, temannya mendapatkan pahala keutamaan bersedekah, sementara dia sendiri tidak bersedekah? Harusnya dia ikut mengerjakannya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Dan kalau seandainya mereka tahu pahala yang dijanjikan balasan dengan bersegera mengerjakan sholat di awal waktu. Perhatikan sih, di awal waktu. Azan udah sholat. Maka mereka akan berlumba-lumba, bersaing untuk itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la'atauhuma walau habba. Walau habwa. Dan seandainya mereka tahu pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, berjamaah terutama itu, ya, maka mereka niscaya akan menghadirinya walaupun merangkak. Dan hadis ini hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa. Ya. Utamanya luar biasa. Bagi muadzin punya keutamaan. Selama suara Anda indah, Anda bisa pamit sama pengurus masjid atau mushola dekat rumah Anda, bisa jadi muadzin, jadi azan. Atau minimal pernah azan lah dalam hidup Anda. Karena punya keutamaan. Ini berhubungan dengan sholat tentunya azan ini. Perhatikan bahwasanya dalam riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab At-Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi yang mulia berkata padanya, maksudnya berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman ini, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, aku melihat kau sangat suka sekali mengembala kambing dan juga kehidupan di padang pasir badui. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah, kalau seandainya kau sedang mengembala kambingmu, dombamu, atau kau sedang berada di padang pasir sana, kemudian tiba waktu sholat, azanlah. Farfa' sautaka bin nida, keraskan suaramu dalam azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena ketahuilah, tidak ada sesuatu yang mendengarkan suara muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Apapun yang mendengarkan, kata apa dalam riwayat ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dari jin. Kita tidak pernah lihat jin. Dia ada di mana Allahu alam. Tapi sekitar kita ada jin. Gitu kan? Mereka mendengarkan. Atau manusia. Apalagi sekarang ada pengeras suara. Makin jauh suara muadzin itu ya. Atau apapun. Wala syai'. Di sini dikatakan. Segala sesuatunya. Dinding, udara, apa saja. Illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kecuali akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Kalau memang orang ini telah azan. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, juga Malik, ya. Selain Al-Mundri disebutkan dalam kitab Targhib Tarhibnya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Bahkan batu dan pohon pun yang mendengarkan pasti akan bersaksi untuknya. Ini menandakan bahwasanya memang semua makhluk Allah itu mendengar, walaupun benda mati depan mata kita seperti batu misalnya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril AS, mengatakan, hai Jibril, ya, apa kira-kira atau suara dari mana yang saya dengar kalau lagi, ya, atau pada saat saya lagi berjalan ke Gua Hira, ya, ada yang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Jibril AS, itu adalah batu yang mengucapkan salam kepada Anda. Itu jelas walaupun depan mata kita benda mati, tapi jadi saksi.